Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, kembali kita mengaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai pagi hari ini, saat ini kita masih diberikan limpahan karunia, nikmat, rahmat, hidayah dan hinayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan berkat hidayah dan hinayah Allah, alhamdulillah, kita masih dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita untuk hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Idul Adha untuk tahun ini. Tentu kita selalu berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan ini, baik yang lalu maupun yang saat kita kerjakan hari ini, diterima dan diberikan balasan yang setimpal di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita bacakan dan sekaligus kita doakan kepada Allah. Semoga salawat yang kita bacakan itu disampaikan oleh Allah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah itu bagi kita adalah sebagai seorang figur terbaik yang wajib kita jadikan beliau sebagai tuntunan dan uswah di dalam hidup dan kehidupan ini. Kita yakin dan percaya selama kita merujuk ke situ, Nabi yang kita jadikan tuntunan kita, Rasulullah yang kita jadikan tauladan di dalam hidup dan kehidupan ini, ada janji dari sisi beliau wasa'adati bitta'ah. Kebahagiaan itu bisa kita memperoleh dan bisa kita dapati dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya adalah dengan ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, untuk mengisi ruangan khutbah kita yang terbatas ini, sebagai landasan khutbah kita berangkat dari firman Allah surat Al-Kautsar yang terdiri dari sebanyak 3 ayat, ayat 1 sampai ayat 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita perhatikan dari konteks ayat ini, kalimat demi kalimat dari ayat yang sebanyak 3 ayat ini, kalau kita membuka Al-Quranul Karim yang jumlah surat itu adalah sebanyak 114 surat. Dari 114 surat itu, surat yang terpendek itu adalah surat yang ke-108 ini, yaitu surat Al-Kautsar. Hanya terdiri dari sebanyak 3 ayat di dalamnya. Tapi kalau kita simak dengan secara seksama, kita baca dan kita telaah, kalau kita memahami isi yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar itu sangat luar biasa, sangat agung dan sangat mulia bila kita mengamalkan itu semua. Bapak saudara kaum muslimin hadirin sidang jamaah rahimakumullah, khatib ingin menjelaskan sebelum kita menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Kautsar ini. Pertama adalah berkenaan dengan asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar ini. Kenapa surat Al-Kautsar ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada sebabnya. Dan begitu pula kalau kita melihat surat-surat yang lain itu diturunkan oleh Allah juga ada sebabnya. Maka Al-Quran yang sebanyak 114 surat itu, ayatnya mencapai 6.236 ayat itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah dengan secara beransur-ansur. Karena ada hikmah di situ. Salah satu hikmah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah secara beransur-ansur adalah karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sesuai dengan situasi, kondisi, dan apa yang terjadi di masa itu. Salah satu di antaranya adalah surat Al-Kautsar ini. Surat Al-Kautsar diturunkan oleh Allah berkenaan dengan salah seorang yang namanya Al-As ibnu Wa'il. Dia juga adalah termasuk tokoh kafir Quraisy yang tidak menyukai dan menyenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin mencari celah-celah bagaimana untuk menjatuhkan dan mempermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya ketika seseorang itu sudah mengidam penyakit hasad itu. Yang ada di dalam otak dan hatinya itu bagaimana caranya untuk menjatuhkan orang ini dan mempermalukan orang ini. Inilah bahaya daripada hasad dan dengki itu. Kedengkian itu diperlihatkan oleh Al-As ibnu Wa'il kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu siapa itu Rasulullah itu. Adalah manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umatnya ini dituntut oleh Allah wajib meneladani sikap dan kepribadian Nabi dan mengikuti Rasulullah.
Sehingga hal yang demikian itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah bagimu Rasulullah itu adalah sebagai suri tauladan yang paling baik. Tidak ada yang melebihi kebaikan dan kebagusan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Beliau adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah sebagai Rasul Allah. Hampir setiap nama perlu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca dua kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, lalu disandingkan nama beliau oleh Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu pula setiap kita mendengar kalimat azan yang dikumandangkan oleh muazin, baik di masjid mushola, nama beliau selalu disandingkan oleh Allah di dalam setiap azan itu. Ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan daripada Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih ada orang yang tidak menyukai beliau. Ini adalah merupakan hal yang lumrah, hal yang biasa. Kalau hari ini kita melihat kedengkian-kedengkian yang seperti itu, orang-orang yang berbuat yang tidak baik, ketika tidak ada celah di situ keburukannya, dia berusaha untuk mencari kejelekan untuk menjatuhkan orang itu. Perbuatan yang seperti itu bukan hanya hari ini, 14 abad yang silam sudah terjadi pada dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak perlu takut dan khawatir terhadap yang demikian itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ciri daripada orang yang hasad itu, apa bentuk sifatnya. Ada dua hal yang dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya. Wa in tamsaskum hasanatun tasu'u wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Itu kata Allah. Kalau yang dua ini sudah ada di dalam hati kita, atau satu di antaranya, berarti sudah ada satu tanda kehasatan itu di dalam diri kita. Jika kamu diberikan satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah memberikan satu kebaikan kepada seseorang, ketika yang lain melihat kebaikan itu diberikan oleh Allah, dia tidak suka dan tidak senang. Tetapi yang ada dalam otak dan hati serta fikirannya, bagaimana merusak apa yang ada di genggaman orang ini. Kalau dapat hancur kesemuanya. Ini satu. Kalau ada perasaan kita melihat saudara kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari segi rezeki, ilmu, pengetahuan dan kedudukan dan sebagainya itu, ketika kita melihat satu kelebihan yang diberikan itu merasa tidak senang dan kita ingin hancur apa yang ada pada dia, ini sudah ada tanda satu hasad itu. Yang kedua, apa tandanya? Kata Allah, apabila kamu ditimpa oleh satu musibah, sesuatu yang tidak baik. Bila seseorang itu ditimpa oleh sesuatu yang tidak baik yang datang kepada dirinya dan keluarganya, di saat itu yafrahu biha, mereka bergembira melihat orang susah itu. Jadi ketika orang mendapat satu musibah dan keburukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka merasa senang dan gembira. Artinya mereka senang melihat orang susah. Tadi satu, tidak senang ketika orang diberikan kelebihan. Tapi ketika orang mendapat suatu keburukan, di saat itu dia merasa senang dan suka. Ini adalah merupakan perbuatan hasad. Hasad itu adalah merupakan perbuatan yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak keluar dari sifat itu, ini bisa membakar, membumi hanguskan seluruh amal-amal kebaikan kita. Maka Rasulullah menjelaskan dalam satu riwayat ini, dijelaskan hasad itu memakan amal kebaikan kita persis seperti kayu kering yang dimasukkan ke dalam api sehingga dilahap oleh api dengan sebentar saja sudah habis. Begitulah hasad itu memakan amal kebaikan kita.
Kaum muslimin hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh putranya yang bernama Al-Qasim. Di dalam sejarah yang kita baca, jumlah anak Nabi itu sebanyak 7 orang. Jumlahnya ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Al-Qasim inilah yang paling tua, yang paling dulu lahir. Tradisi Arab jahiliyah di masa lalu, kalau anak laki-laki tidak ada dalam satu rumah tangga, yang ada cuma anak perempuan keseluruhannya, mereka menganggap keluarga itu adalah keluarga rendahan, keluarga yang hina di pandangan mereka di masa ini. Itulah daripada sikap dan perbuatannya orang jahiliyah di masa lalu. Tapi ketika orang-orang melihat itu adalah anak laki-laki, semuanya kalau dapat berada di atas rumah itu atau dalam satu keluarga itu, mereka menganggap ini adalah keluarga yang terhormat, yang mulia. Begitu pandangan jahiliyah di masa itu. Tapi kalau anak perempuan saja yang ada di rumah itu, mereka menganggap hina, menganggap rendah keluarga itu. Jadi ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh putranya Al-Qasim ini, beliau wafat dalam usia masih belita 2 tahun umurnya, kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Al-As ibn Wa'il ini menjuluki Rasulullah dengan julukan Abu Tar. Ayat yang ketiga berbunyi, inna syani'aka huwal abtar. Lalu dia julukilah Nabi dengan julukan Abu Tar. Apa makna Abu Tar? Terputus. Lalu kalimat ini dia sorakkan, dia sampaikan di khalayak ramai itu. Apa tujuan dia sampaikan itu? Dengan suara yang keras, Muhammad Abu Tar, Muhammad Mu'abtar, Muhammad Abu Tar. Tujuan tidak lain adalah untuk mempermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad putus keturunan, Muhammad putus keturunan, Muhammad tidak punya anak laki-laki. Karena tradisi jahiliyahnya seperti itu dulu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan Rasulnya yang sangat beliau cintai direndahkan dan dipermalukan. Lalu Allah turunkanlah surat Al-Kautsar ini yang berbunyi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang sangat banyak, nikmat yang banyak. Jadi bukan satu nikmat yang diberikan kepada beliau, tapi nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang banyak. Makna dari Kautsar itu ada 2. Satu dengan pengertian al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang banyak. Penjelasan daripada al-khairul katsir ini adalah al-anbiya wal Qur'anul Karim wal Qur'an was syafa'ah. Kebaikan itu dikasih dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Satu di antaranya adalah kenabian itu sendiri. Beliau diangkat menjadi rasul. Malahan lebih tinggi lagi identitasnya, nabi dan rasul Allah. Jabatan ini tidak ada yang melebihi daripada itu. Langsung SK-nya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengangkat beliau sebagai seorang rasul. Ini adalah satu karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada beliau yang tidak ada melebihi daripada itu. Yang kedua, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini mukjizat beliau itu dapat kita saksikan dan utuh sampai hari ini.
Dan tidak satu orang pun yang berani menukar dari kalimat yang ada dari Al-Quran itu. Dan tidak satu orang pun pula yang bisa menambah ayat yang jumlah 6.236 ayat itu. Dan tidak ada satu orang pun yang berani menambah suratnya, menjadikan surat itu 115 surat atau 117 surat. Kalau sekiranya orang mencoba untuk menukar-nukar ayat itu dan merubah suratnya, orang akan tahu dan kenal ini adalah berubah. Kenapa jadi 115 padahal surat itu hanya 114? Yang pertama Al-Fatihah, yang terakhir adalah An-Nas. Orang akan tahu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan senantiasa selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nanti akhir kiamat itu. Karena Allah berfirman dalam firman-Nya, Kamilah yang menurunkan zikrah itu, Kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami pula lah yang akan menjaga dan memelihara daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau hari ini orang mencoba untuk merusak Al-Quran, menghina Al-Quran, melecehkan Al-Quran, ketika mereka berbuat yang demikian, bukan Al-Quran itu yang mereka lecehkan, tapi yang menurunkan Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya mereka dengan melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini akan Allah undur azab itu untuk dia. Selama dia tidak mau bertobat kepada Allah, nanti dia akan bertemu di hadapan Allah. Mereka akan merasakan bagaimana azabnya di sisi Allah nanti bagi orang yang menghina dan merendahkan Allah dan Al-Quran itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin hadirin sidang jemaah ini rahimakumullah. Untuk itu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita jadikan sebagai pedoman di dalam hidup. Dan kita hidup ini harus sesuai dengan kehendak yang menciptakan, dan tidak boleh berbuat di luar ketentuan yang menciptakan. Tapi kita harus hidup ini, dalam menjalankan hidup ini menselaraskan keinginan kita, harus menselaraskan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan kita tidak boleh memilih jalan selain daripada itu. Maka Allah mengingatkan kepada kita, kalau ingin kita bahagia hidup dunia dan kemudian ingin sukses hidup dunia dan akhirat, itu tidak ada kata lain kata Allah. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus itu. Sirat di situ maknanya adalah Al-Qur'anul Karim. Maka ikutlah olehmu Al-Quran itu. Dan jangan kamu keluar dari alur yang sudah ditetapkan Allah melalui Al-Quran itu. Yang akan diikut adalah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Kalau itu perintah, laksanakan perintah itu. Kalau itu larangan dari Allah, sekalipun berkenaan di hati kita, jauhi dan tinggalkan semua larangan itu. Kalau kita berkeras hati untuk mencoba menantang Allah, mencari jalan selain dari jalan itu, konsekuensinya adalah amat besar bagi orang yang melakukan itu. Apa kata Allah dalam firman-Nya, sambungan ayat itu tadi, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabil. Jangan sekali-kali kamu mencari jalan-jalan selain dari jalan yang sudah kutetapkan, kata Allah. Kalau anda mencoba cari jalan-jalan selain dari jalan yang sudah aku tetapkan, kata Allah, akibatnya fatafarraqa bikum an sabili. Anda akan bercerai-berai dari jalan itu. Kita akan melihat resiko dan konsekuensinya bagi orang yang tidak tunduk kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kemudian lagi yang ketiga daripada al-khairul katsir was-safa'ah. Syafaat itu hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di saat kita nanti dihimpun oleh Allah di mahsyar itu, siapa yang bisa memberikan syafaat? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu utamanya untuk siapa? Adalah untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu nanti orang akan datang menemui Nabi Adam alaihissalam, lalu berkata, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapak moyangnya manusia, wahai Adam, tolong kami. Apa kata Nabi Adam? Saya tidak bisa menolong anda, aku juga pernah dulu melanggar aturan Allah. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga berkata demikian. Datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa juga menjawab seperti itu. Orang menganggap diriku dan menyembah diriku, kata Nabi Isa alaihissalam, umatku seperti itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang diberikan prioritas untuk menolong nanti, itu yang disebut dengan syafaat. Syafaat itu utamanya adalah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna dari Kausar itu adalah nahru fil jannah, suatu telaga yang terdapat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Surga itu nanti, jadi telaga itu nanti, telaga Kausar itu adalah miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan digambarkan dalam satu riwayat oleh Rasulullah bagaimana bentuk daripada telaga itu. Dua tepinya itu terbikin dari emas yang berkilauan. Airnya mengalir di atas mutiara-mutiara zamrud yang berkilauan. Jadi airnya itu mengalir di atas mutiara-mutiara. Artinya di dasarnya itu adalah dialaskan dengan mutiara-mutiara. Di atas itulah airnya mengalir. Airnya lebih putih daripada susu, wa ahlam minal asal, dan lebih manis daripada madu. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Lebarnya dari telaga itu sama dengan anda berjalan selama 1 bulan, itu kata Rasulullah. Itu lebarnya. Berarti tidak satu orang pun nanti di antara umat Nabi Muhammad yang tidak mencicipi telaga Kausar itu, kecuali orang yang tidak dibenarkan di situ. Ada orang yang diusir nanti oleh Allah. Diusir oleh Allah, anda tidak boleh mendekat, anda tidak boleh mendekat, menjauhlah. Lalu Nabi berkata, ya Rabb, itu adalah umatku, itu mereka umatku ya Allah. Apa kata Allah? Anda tidak tahu wahai Rasulullah, apa yang mereka lakukan sesudah engkau tidak ada. Mereka memutarbalikkan ayatmu, mereka sudah murtad dari ajaran agamamu, mereka bukan lagi umatmu. Jadi orang-orang yang bersekuku berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah ini kita akan senantiasa nanti bisa mencicipi air dari telaga Kausar itu. Baunya lebih harum di minyak kasturi, itu kata Rasul. Baunya lebih harum dari minyak kasturi. Airnya lebih putih daripada susu, manisnya melebihkan madu. Seteguk ketika kita meminum air telaga Kausar itu, kata Rasulullah, anda tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Kaum muslimin hadirin sidang jemaah rahimakumullah, ini ayat pertama, inna a'tainakal kausar. Jadi Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan karunia yang kita terima sampai hari ini, yang kita miliki hari ini, Allah tunjukkan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyaknya anugerah itu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fasholli li rabbika wanhar. Disinilah peran kurban itu. Kurban, dengan berkorban kita tingkatkan kualitas rasa syukur kita kepada Allah. Membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang begitu banyak dikasih oleh Allah. Ada 2 perintah yang diperintahkan oleh Allah. Pertama, fasholli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu sholat untuk Tuhanmu. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah.
Maksudnya salat dan kurban ini adalah merupakan sarana bentuk rasa syukur kita yang paling tinggi kepada Allah yang ditunjukkan. Jadi salat itu sendiri yang kita lakukan hari ini, apakah itu salatnya 5 kali sehari semalam maupun salat ada yang diartikan fasalli li rabbika wanhar, fasalli di situ salat Idul Adha. Jadi salat maksudnya adalah, jadi salat itu adalah merupakan amal ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling tinggi itu adalah salat yang fardu 5 kali sehari semalam. Haji tidak akan punya nilai ketika salat tidak dilakukan. Puasa tidak ada arti dan maknanya ketika salat itu tidak dilakukan. Maka penilaian awal dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan adalah ibadah salat itu. Untuk itu jagalah ibadah salat kita dengan sebaik-baiknya. Mulai dari waktu pelaksanaannya, bacaan yang kita baca di dalam salat itu, sehingga salat itu memberikan andil dan kekuatan kepada kita. Apa itu? Bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan yang fasad dan mungkar. Yang kedua adalah ibadah kurban. Dua ibadah ini, apapun bentuknya ibadah yang kita lakukan, itu landasannya tidak lain adalah ikhlas mengharap ridha Allah. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu. Beribadah itu kuncinya akan diterima di sisi Allah adalah keikhlasan. Hanya mengharapkan ridha Allah. Begitu pula ketika kita melaksanakan ibadah kurban, ibadah itu akan diterima oleh Allah ketika ibadah itu dilakukan dengan mengharap ridha dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena korban binatang yang akan kita sembelih itu, yang sampai kepadaku kata Allah bukan daging dan darahnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Bukanlah yang sampai kepadaku daging dan darah dari binatang sembelihan korbanmu itu yang akan sampai kepadaku, tetapi yang akan sampai kepadaku adalah sifat ketakwaan bagi yang berkorban itu. Jadi jelas dalam firman ini, keikhlasan itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan masalah dagingnya mendapat atau tidak mendapat, bukan itu yang dinilai, tapi adalah keikhlasan kita di dalam kita melakukan ibadah kurban kita itu. Untuk itu kaum muslimin hadirin yang berbahagia, bagi bapak ibu kaum muslimin yang tahun ini ikut berkorban, landasilah korban itu betul-betul mengharap ridha Allah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan khutbah yang pendek ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya, sekaligus bisa kita amalkan. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang banyak, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya orang yang membencimu maka ialah yang terputus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah amin wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Fa ya ibadallah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.